Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Eris Smita dari Institut Agama Islam Syarifuddin, Prodi Bimbingan dan Konsili Islam. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang kerancuan argumentasi. Langsung saja kita simak videonya. Baiklah, kerancuan argumentasi yang pertama adalah non sequitur. Non sequitur artinya tidak mengikuti yang merujuk pada kesimpulan yang terlalu melompat dari premisnya, atau bisa disebut juga dengan suatu kesimpulan yang diambil tidak didasarkan pada suatu premis atau faktanya. Contohnya seperti dia adalah mahasiswa Institut Agama Islam Syarifuddin. Sudah pasti dia pintar. Lalu contoh yang kedua yaitu sekarang ini banyak muncul nabi-nabi palsu. Kesimpulannya membuktikan bahwa sekarang adalah akhir zaman. Padahal munculnya tokoh-tokoh agama itu disebabkan oleh sebab yang lain, bukan karena akhir zaman. Di samping itu, pelabelan tokoh-tokoh agama sebagai nabi-nabi palsu adalah penjangkaran yang manipulatif sekedar untuk melegitimasi asumsinya tanpa tahu dasar-dasar penilaian yang objektif. Dan yang kedua yaitu konklusi tidak relevan atau irrelevant conclusion. Pernyataan yang rancu karena yang seharusnya dimaksud untuk mendukung sebuah kesimpulan tertentu, tapi kemudian malah diarahkan untuk membenarkan suatu kesimpulan yang lain. Kerancuan ini sering disebut dengan istilah missing the point. Sebagai contoh, kasus pembunuhan umat minoritas difokuskan pada agamanya, bukan pada tindak kekerasannya. Dan yang ketiga yaitu begging the question. Pernyataan yang rancu karena kesimpulan yang disampaikan adalah sama dengan atau terimplisitkan dalam premisnya, sehingga dapat dikatakan juga bahwa si pemberi pernyataan sudah mengasumsikan premisnya sebagai kebenaran, meski kadang dengan kata-kata yang lain. Misalnya, semua pria perokok adalah jantan, sebab hanya pejantanlah yang berani menantang bahaya. Dalam konteks pria perokok yang dikonsepkan sebagai pejantan adalah pria yang berani mengambil resiko untuk menghisap rokok yang notabene rokok memiliki kandungan zat yang berbahaya. Dan yang keempat yaitu complex question atau kerancuan yang terjadi ketika mengajukan pertanyaan yang menjebak, karena jawaban apapun menimbulkan suatu pengertian tunggal. Artinya, si penanya tidak langsung benar-benar bertanya, melainkan mereka itu berupaya untuk mengungkapkan sesuatu, tapi lewat pertanyaan itu. Misalnya, "Mas, sudah bangun Mas," kata seorang dosen kepada muridnya yang tidur saat jam perkuliahan. Lalu yang kelima atau yang terakhir adalah arguing in a circle. Arguing in a circle berarti menggunakan kesimpulan untuk membenarkan suatu premis, di mana premis tersebut juga digunakan untuk membenarkan kesimpulan. Misalnya, ada dua anak kecil bertetangga yang ingin makan bersama satu kue. Mereka bernama Sam dan Bill. Tetapi ibu keduanya itu sudah melarang mereka untuk makan kue karena mereka sudah banyak memakan kue. Lalu Sam mengatakan, "Aku punya ide, bagaimana kalau aku mengambil satu kue dari toples ibuku, lalu kita berbagi kue itu. Kemudian Bill, kamu mengambil satu kue dari toples ibumu dan menaruhnya di toples ibuku." Lalu Bill pun menjawab, "Tetapi aku akan berada dalam kesulitan karena ibuku pasti tahu bahwa ada kue yang hilang." Lalu Sam pun menjawab, "Tetapi kita bisa mengambil kue dari toples ibu saya dan menaruhnya di toples ibumu. Dia tidak akan tahu." "Tetapi Bill, nanti kamu akan berada dalam masalah besar nantinya." Lalu Bill pun menjawab, "Aku pusing, kita berputar-putar di sana saja dari tadi." Maka ini adalah penalaran melingkar dan penalaran ini tidak membawa kemajuan apa-apa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya